أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah, ada pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak. Sebagai seorang suami, tentu kewajibannya adalah mencari dan menyediakan nafkah untuk anak dan istrinya. Di kampungnya, dia merasa kok hasil dari kerja kerasnya, banting tulangnya, belum mencukupi untuk persediaan masa depan anaknya. Kalau untuk makan sih cukup, tapi untuk masa depan sekolahnya dan berbagai macam kebutuhannya itu masih kurang. Sehingga kemudian musyawarahlah suami istri tersebut dan diputuskan sang suami kudu keluar dari kampungnya untuk mencari nafkah. Bukan hanya keluar kota mungkin, tapi keluar provinsi, bahkan keluar negeri untuk mencari rezeki. Sekali lagi, bukan hanya untuk sesuap nasi, tapi untuk persediaan masa depan anak-anaknya dan keluarganya tentunya. Maka sang suami pun pergi. 1 bulan, 2 bulan, lancar komunikasi. Bahkan juga uang untuk kebutuhan di rumah juga terpenuhi. Setengah tahun, sang suami bilang belum bisa pulang dari rantaunya. Sampai 1 tahun bahkan juga belum bisa pulang. Nah, pada akhirnya hampir 2 tahun sang suami mendapatkan rezeki yang cukup, kemudian pulang balik ke kampungnya. Namun setelah pulang ke kampungnya dengan membawa kerinduan yang begitu besar, pun demikian keluarganya amat sangat merindukan sosok pemimpin, pembimbing, dan pengayom di rumahnya, yaitu ayah. Tapi ternyata setelah pulang, istrinya menimang bayi kira-kira usianya 3-4 bulan. Ketika ditanya, "Dek, ini anak siapa?" "Ini anak kita, Mas." Padahal ditinggal hampir 2 tahun. Tentu rasa bahagia itu diselimuti oleh tanda tanya, lah kok iso? Kok bisa? Saya tinggal hampir 2 tahun kok punya anak, katanya anak kita. Tapi ya sudahlah, pengakuan istrinya itu mencoba untuk dikelola sehingga kemudian begitu dilupakan agar supaya kebahagiaannya berkumpul kembali tidak hilang. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana status anak tersebut. Anak yang sangat-sangat mungkin itu terlahir dari hubungan tidak halal sang istri, entah dengan siapa. Bagaimana statusnya? Mari kita cari tahu jawabannya, bagaimana para ulama mengemukakan ini, menjelaskan dan memaparkan persoalan ini. Bukan hanya dengan nafsu, tapi dengan ilmu. Para ulama yang menjabarkan tentunya sudah penuh hati dan otaknya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian membimbing kita lurus menuju ketepatan dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, falhasil annal mauluda ala firasiz zauji lahikum bihi. Kesimpulannya adalah anak yang terlahir dari rahim seorang wanita yang sudah punya pasangan halal, yaitu punya suami, namun bayi itu mungkin ya besar potensinya itu dari laki-laki selain suaminya, maka anak itu tetap bernasab ilhaq kepada suami sahnya. Artinya kalau bayi itu laki-laki ya binnya bin suaminya.
Kalau anaknya itu perempuan, maka bintinya ya binti perempuan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan laki-laki lain ya yang menaruh investasi bodong ke rahimnya, sama sekali tidak ada hubungan. Di dalam pemaparan yang lain dijelaskan, sama di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, Bismillahirrahmanirrahim, idza kanatil mar'atu firasyan li zawjiha. Jika ada seorang wanita, dia itu masih menjadi istri sah bagi seorang laki-laki, itu fa'atat biwaladin minazina. Lalu kemudian wanita itu melahirkan anak dari perbuatan zina, jelas nyata zina, kanal waladu, maka anak itu sudah pasti mansuban bernasab ya li sahibil firasyi kepada suaminya. Sekali lagi, padahal itu nyata-nyata dari investasi bodong laki-laki lain. Itu la ilazani, bukan kepada laki-laki yang menzinahinya. Artinya tuh anak masih erat kaitannya dalam perspektif syariat kepada suami, bukan kepada yang berinvestasi bodong. Mungkin secara biologis investasi bodong itulah yang berinvestasi bodong itulah yang punya anak, tapi secara syariat tetap kepada suami sahnya. Dia tidak ada hubungan sedikit pun dan sama sekali. Contoh, bapak yang dia itu investasi bodong, bapak yang biologisnya dalam bahasa kita, dia tidak punya hak istimewa. Satu, ketika anak itu menjadi anak yang solih-solihah, dia tidak berhak untuk mendapatkan doanya. Ketika dia baca Quran, tak sambung. Ketika dia mengerjakan amalan-amalan soleh, puasa, sholat, tidak ada sambungan sama sekali. Putus hubungan sama sekali. Hanya hubungan darah dan itu tidak diakui oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti bintinya juga tidak kepada si zina. Yang ketiga, kalau nanti menikah seumpama anak perempuan, tetap walinya adalah suaminya yang sah, bapaknya yang sah, bukan bapak yang berzina dengan ibunya. Termasuk kalau bersentuhan tetap haram karena bukan mahramnya. Mengapa? Setidaknya dua alasan. Syariat sangat-sangat menghargai akad nikah. Syariat tetap melindungi akad nikah. Maka anak meskipun secara DNA bukan anaknya si bapak, tetap bernasab dan berilhak kepada bapak. Sementara bapak biologisnya karena menumpahkan nutfah atau air maninya di tempat atau rahim yang tidak halal, maka itu sama sekali tidak dianggap. Itu menjijikkan dan itu perbuatan yang amat sangat buruk dalam perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dan semoga kita bisa memberikan pencerahan ketika ini terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.